Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sekar dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan review jurnal kami yang berjudul Opportunities for the Implementation of School-Based Management in the Eastern Area of Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Karisma Sekar Nuriski, NPM terakhir 96. Yang kedua ada Devi Nur Naima, NPM terakhir 103. Yang ketiga ada Dwi Nikmatul Iza, NPM terakhir 90. Dan keempat ada Danang Nasik dengan NPM terakhir 113. Baik, langsung saja saya mulai. Jadi, untuk review jurnal kali ini dilakukan berdasarkan jurnal internasional yang berjudul Opportunities for the Implementation of School-Based Management in the Eastern Area of Indonesia. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu adalah abstrak penelitian. Abstrak pada penelitian ini diuraikan sebagai berikut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis sekolah di wilayah timur Indonesia. Wilayah penelitian terdiri dari 10 provinsi dan 35 responden, yaitu kepala sekolah dasar. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik stratif random sampling dengan perwakilan dari kabupaten atau kota di setiap provinsi di kawasan timur Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pengumpulan, penyusunan, pengorganisasian, sintesa, penyajian, dan analisis data numerik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa indikator peluang penerapan manajemen berbasis sekolah yang paling meyakinkan di kawasan timur Indonesia terdiri dari jenis kebijakan, dampak kebijakan, transparansi, pembagian tugas, substansi kebijakan, kemandirian sekolah, peningkatan mutu sekolah, ruang lingkup kebijakan, serta implementasi kebijakan dan pembinaan guru. Baik, yang selanjutnya ada latar belakang, yaitu sejak pada tahun 1990-an, manajemen berbasis sekolah itu telah menjadikan kebijakan nasional karena Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kekhasan sekolahan dalam menjalankan organisasi. Dan juga wilayah timur Indonesia tertinggal dalam penerapan manajemen berbasis sekolah dan mutu pendidikan. Dan desentralisasi dan otonomi pendidikan memicu sekolahan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang selanjutnya ada metode. Metode penelitian yang pertama ada desain kualitatif. Untuk populasinya ada 10 provinsi dengan 35 kepala sekolah sebagai responden. Untuk sampelnya teknik stratified random sampling, dan yang terakhir ada instrumennya yaitu dengan menggunakan kuesioner skala Likert. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya poin keempat yaitu adalah hasil yang dikemukakan dalam artikel. Hasil penelitian terhadap implementasi manajemen berbasis sekolah di wilayah timur Indonesia menunjukkan beberapa indikator sebagai berikut. Pertama, indikator yang paling meyakinkan dari peluang untuk diterapkannya manajemen berbasis sekolah di wilayah timur Indonesia adalah jenis kebijakan, dampak kebijakan, transparansi, pembagian tugas, kebijakan substansi kemandirian sekolah, peningkatan mutu sekolah, kebijakan ruang lingkup, implementasi kebijakan, dan pembinaan guru. Sedangkan indikator yang harus ditingkatkan adalah perencanaan, evaluasi program, pelaporan, kesesuaian waktu, manfaat waktu, pemanfaatan pengorganisasian, pengadaan, partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan kualitas guru. Dan yang terakhir, indikator yang harus diperbaiki karena kualitasnya yang rendah meliputi penilaian guru kinerja, supervisi, jumlah guru, efisiensi waktu, biaya efisiensi, alokasi waktu, sumber biaya, jenis biaya, serta efektivitas biaya. Berikut disajikan tabel tentang subvariabel peluang pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di wilayah timur Indonesia
yang meliputi Kalimantan Utara, yang pertama, kedua Kalimantan Tengah, kemudian ketiga Sulawesi Barat, keempat Sulawesi Utara, kelima Maluku, keenam Papua, ketujuh Sulawesi Selatan, kemudian ke-8 Maluku Utara, ke-9 Nusa Tenggara Timur, dan ke-10 Papua Barat dengan total rata-rata yaitu 1,79. Nah, berdasarkan hasil yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa jenis kebijakan yang diterapkan saat ini dapat memberikan peluang kepada sekolah untuk menerapkan MBS di sekolah dengan baik. Kebijakan yang diterapkan tersebut berdasarkan UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 yang menyatakan bahwa manajemen pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, serta pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Yang selanjutnya adalah kesimpulan dari review jurnal berdasarkan jurnal internasional yang berjudul Opportunities for the Implementation of School-Based Management in Eastern Area of Indonesia adalah indikator terkuat implementasi MBS di Indonesia Timur adalah jenis kebijakan, dampak kebijakan, transparansi, pembagian tugas, substansi kebijakan, kemandirian sekolah, peningkatan mutu sekolah, cakupan kebijakan, implementasi kebijakan, dan pengembangan guru. Selanjutnya, indikator yang perlu diperbaiki dalam implementasi MBS adalah perencanaan, evaluasi program, pelaporan, ketepatan waktu, pemanfaatan pengorganisasian, pengadaan, partisipasi masyarakat, pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan kualitas guru. Kemudian kesimpulan yang terakhir adalah indikator MBS yang perlu diperbaiki antara lain adalah penilaian kinerja guru, supervisi, jumlah guru, efisiensi waktu, efisiensi biaya, efektivitas waktu, alokasi waktu, sumber biaya, jenis biaya, dan efektivitas biaya. Cukup sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ada sedikit pantun untuk teman-teman semuanya. Kemumu di dalam semak, lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.